Baik, selanjutnya adalah kita akan mendengar pandangan dari Dr. Ibu Hetifah tentang Adelaide in Memories. Sebelumnya perlu saya informasikan, nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP. Beliau menyelesaikan teknik planologi dari ITB pada tahun 1988. Kemudian di tahun 1995 mendapatkan gelar Master in Public Policy dari National University of Singapore. Dan pada tahun 2006 beliau mendapatkan gelar doktor dari School of Politics and International Studies, Flinders University. Selain sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah adalah seorang akademik researcher dari ITB, sekaligus dosen luar biasa Development Studies Program dan Graduate School of State Administration. Beliau juga pendiri dan peneliti AK3 Center for Social Analysis serta tim Betrust Advisory Group Bandung. Kepada Ibu Hetifah, kami silahkan Ibu. Terima kasih Nuzul. Saya masih menikmati Mbak Ii dan saya terharu sekali ya sampai nangis gitu. Soalnya benar-benar kisah-kisah tadi Mbak Leni dan saya juga membaca buku ini Mas Budi sampai tadi malam. Saya dengan keluarga menyempatkan selain membaca buku ini, kami sama-sama membuka video dan itu nggak mudah ya kalau 20 tahun yang lalu. Kita kan nggak punya handphone kayak zaman modern sekarang, masih pakai videonya tuh yang jadul gitu. Jadi kalau foto-foto kami tuh biasanya kalau nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, atau nggak ada salah satu anaknya gitu kan, ada yang berkorban yang ngambil, jadi nggak pernah lengkap. Tapi tadi ya mendengar itu, saya pertama tentu saja mengapresiasi sebesar-besarnya ya semua penulis. Apa yang teman-teman sampaikan di sini memang betul-betul sangat bermakna ya, dan menjadi satu kesimpulan kalau untuk kami para policy maker khususnya di bidang pendidikan, saya di Komisi 10, tentang pentingnya memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk membuka horizonnya seluas-luasnya. Jadi perempuan berdaya memang menjadi kunci dari Indonesia yang maju. Bukan saja kita sendiri yang sekolah, sebagai spouse pun ketika kita berkesempatan mendapatkan satu pengalaman yang membuka wawasan seperti yang Mas Budi sampaikan, itu adalah satu proses pemberdayaan dan itu yang harus kita beri kesempatan sebesar-besarnya. Jadi kalau teman-teman yang 13 orang ini, ya Mbak Leni, tadi juga Mbak Nuzul, Mbak Ii, Nisma, ya Yunia, Dewi, Prima, Mustika Rini, Zainah, Dery, Amalia, Fitriani, Marsia, saya pengen kenal lebih dekat ya dengan semuanya karena kalian pasti akan menjadi role model untuk perempuan-perempuan Indonesia di semua daerah, di semua lingkungan, dan kepada tentu saja Mas Budi, Pak Imron, teman-teman, juga para spouse yang laki-laki. Terima kasih kami tidak bisa dinilai bagaimana ya, karena memang keluarga dan teman-teman yang suportif itu sangat penting, termasuk para pembimbing kita ya seperti disebut mentor tadi. Nanti saya juga mau kemukakan mungkin sedikit ada foto ya nanti di belakang aja. Saya dengan pembimbing saya Pak Jim Schiller yang sudah almarhum, jadi tambah sedih ya. Pak Anton Lukas beserta istri-istri mereka. Itu adalah lebih dari hubungan murid pembimbing gitu loh. Jadi mereka itu adalah saudara ya, udah menjadi sahabat seumur hidup deh rasanya. Jadi saya beserta suami dan 4 anak. Kebetulan waktu itu tantangannya mirip-mirip juga walaupun tiap generasi beda-beda ya Mbak Ii. Kita juga waktu itu sekitar usia 40 tahunan. Nah, bagi saya
penting untuk memberikan afirmasi kepada perempuan dari sisi usia kalau ingin memberikan beasiswa. Karena waktu itu kan kita sibuk dulu ya membesarkan anak-anak ya. Saya ada 4 anak dan kemudian saya bertekad kalau saya S3 karena itu 4 tahun, nggak mungkin saya tinggalkan suami dan anak-anak saya seperti waktu saya master yang 2 tahun. Saya bertekad mau membawa mereka, tapi ternyata pemberi beasiswa juga nggak banyak gitu. Jadi Australia adalah salah satu yang paling generous. Kami sangat, mungkin juga pemerintah Indonesia seharusnya memberikan satu penghargaan tersendiri ya, karena ini satu policy yang sangat berarti, termasuk tadi kategori usia sebaiknya kalau untuk perempuan bisa ditambah gitu kan sampai 45, karena kita juga mau mendorong pendidikan itu sepanjang hayat gitu, tidak dibatasi oleh usia. Jadi ke depan sebenarnya banyak pengalaman teman-teman yang tertulis menjadi bagian dari proses penguatan pemberdayaan perempuan di kebijakan berbagai hal. Nah, Pak Imron, ini catatan kita bagaimana caranya memfasilitasi, memberikan sugesti positif kepada perempuan, terutama mereka yang berasal dari daerah-daerah yang cukup ya seperti Kalimantan ya, atau daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa yang mungkin sudah cukup maju. Nah, saya juga merasa penting untuk menjalin pertemanan dengan berbagai teman-teman dari berbagai negara lain, khususnya teman-teman dari Australia sendiri. Dan ini mungkin salah satu hal yang perlu kita dorongkan kepada komunitas Indonesia ya. Jadi jangan ngumpul sama sesama komunitas Indonesia saja, karena beda sekali kan dari pengalaman tadi Mbak Ii juga cerita betapa gitu hal-hal yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita dengan pergaulan itu membuat satu tadi wawasan kita yang lebih terbuka, dan juga rasa satu kesetaraan dan juga toleransi itu juga menjadi meningkat. Jadi rekan-rekan internasional memang itu juga sangat membantu memperkuat pemberdayaan itu. Tapi tetap saja ya, rekan terbaik yang membersamai kita adalah komunitas Indonesia sendiri, para perantau yang terutama juga sudah menjadi presiden di Adelaide gitu, kayak Pak Budi ini pasti menjadi bapaknya semua anak-anak. Di sana juga ada, kalau zaman saya, Pak Ukar, Bu Ukar, apakah teman-teman juga kenal ya, yang selalu mengayomi. Terus kalau kita ya menjadi support system sebenarnya bagi sebagian besar kita yang baru pertama kali meninggalkan Indonesia gitu, apa hal-hal kecil yang perlu kita persiapkan, mendapatkan informasi. Ada Ibu Aida dan lain-lain yang kalau kami merasa bahwa persahabatan dengan alumni-alumni pertemanan ini tidak akan pernah lekang ya. Kami masih sering suka ketemuan juga by Zoom, sehingga kolaborasi juga bisa terus dibangun. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua dan kita pun yang ada di virtual ini tentunya siap ya untuk terus berkolaborasi. Yang saya sangat menarik tadi soal kreativitas ya Mbak Ii ataupun Mbak Saima ya, terkait dengan budaya ataupun bagaimana memperkenalkan berbagai hal terkait dengan Indonesia. Itu sebenarnya jadi kalian adalah duta-duta bangsa ya. Walaupun tugas kita lagi sekolah, tapi ternyata kita juga sekaligus menjadi duta ya, duta yang tidak formal gitu. Nah, hal itu saya kira membantu pemerintah Indonesia ya Pak Imron ya, bagaimana meningkatkan relasi antar bangsa, dan juga saya kira ke depannya mungkin ini perlu terus dipupuk. Saya merasa ya apa yang kita dapatkan dan juga pasti teman-teman semua dari buku ini, kalau diresapi lagi itu memang benar-benar tidak bisa dinilai ya. Dan sebagai pribadi perempuan yang tadi kita menjelma ya, bertransformasi, itu memang lihatlah gitu. Kalau kita refleksi, karena saya udah 20 tahun ya, jadi terasa sekali gitu apa yang membuat kita bertransformasi menjadi seperti ini. Itu antara lain karena gemblengan beberapa tahun di Australia itu.
tadi kebiasaan termasuk tadi manajemen waktu lah, kemudian juga kedekatan dengan keluarga, penghargaan kita kepada sesama, pribadi kita menjadi lebih kuat dan lebih mandiri gitu ya. Jadi saya kira ini tepat sekali waktu Hari Ibu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para perempuan hebat yang tadi berani atau nekat, hebat dan nekat ya Mbak Ii ya. Dan juga kepada para spouse juga saya ingin salut ya, memberikan rasa salut saya gitu. Dan kita beruntung bisa juga tinggal di Adelaide. Ini adalah kota yang mungkin the most livable city sih kalau menurut saya, dari pengalaman saya mengunjungi berbagai kota. Kita beruntung ya bisa tinggal di Adelaide. Karena Adelaide itu bukan hanya menyenangkan dan juga memiliki ribuan cerita di tiap sudutnya, tapi juga kita beruntung kita sempat tinggal dan ikut berjuang di bawah langitnya. Gunakan ilmu dan pengalaman teman-teman ya selama hidup di Adelaide sebagai bekal berharga untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Semoga kita diberi kesabaran ya untuk menghadapi pandemi dan ikut membantu memberikan solusi-solusi bagi perempuan lain supaya mereka bisa menjadi perempuan yang berdaya juga dan melampaui pandemi ini dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam. Makasih Mbak Nuzul. Salam Ibu. Boleh saya kalau bisa Mbak Leni share cuman beberapa foto aja mungkin. Sebenarnya saya punya beberapa puluh jam video ya. Kalau dibaca, kalau dilihat lagi tuh benar-benar pokoknya kita nangis-nangis terus sekeluarga ya. Saking maksudnya terharu ya, bahagia ya, juga banyak masa-masa kelam kami juga. Nah ini foto mungkin next ada nggak beberapa? Sebenarnya banyak. Nah ini kan kalau foto jadulnya saya fotonya jadi tadi seperti Mbak Saimah. Ini anak saya menari jaipong di depan tentu saja ratusan teman-temannya gitu ya di sekolah. Nah di situ kita juga ada video tuh di belakang atau di balik penampilan ini. Saya juga jadi harus menjadi kayak semacam coach yang agak-agak galak juga kan. Ini begini ngajarin terus-terusan di rumah. Itu kebetulan pokoknya menarik ya untuk bisa memberikan juga rasa percaya diri kepada anak kita. Bayangin seperti itu, tetapi anak-anak itu juga ternyata sangat happy tadi kan ya, karena merasa diapresiasi. Kalau salah-salah dikit narinya juga nggak diketawain. Padahal sebelumnya waktu di Indonesia salah satu anak saya tidak boleh tampil di kenaikan kelas karena dia tariannya mungkin dia kurang luwes gitu dibanding teman-teman yang lain. Nah jadi membuat dia merasa kecil hati. Tetapi ketika di Australia dia bisa tampil dan mendapatkan apresiasi, itulah percaya diri dia tiba-tiba muncul. Nah, jadi berarti kita nanti semua sebagai ibu sangatlah penting gitu ya, apalagi 4 anak saya semua perempuan dengan berbagai prestasi yang ditunjukkan yang membuat akhirnya mereka merasa bahwa mereka punya sesuatu yang bisa disumbangkan untuk negaranya dengan bidangnya masing-masing gitu. Kayak anak saya ini dulu waktu di Australia Selatan, Amanda kan bahasa Inggrisnya dia mendapat penghargaan apa gitu di Australia Selatan, dan sekarang dia juga memilih berprofesi sebagai interpreter maupun juga di kedutaan gitu ya, tapi sebenarnya dia lulusan fisika dari ITB, namun karena dia hobi dengan bahasa ya saya pikir dia happy dengan itu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dibiasakan untuk memilih profesinya masing-masing kan di Australia itu seperti itu, nggak seperti di Indonesia ya, semua profesi di sana sangat dihargai. Yang penting kita tahu bakat kita di mana gitu. Jadi ada yang menjadi creative worker, ada yang ini walaupun empat-empatnya insinyur lulusan dari ITB semuanya, tapi profesinya tuh sangat bervariasi. Nah ini juga hal-hal yang seperti ini yang terkait dengan anak kita adalah Australia dan bagaimana mereka menjadi anak-anak yang seperti Mbak Ii sampaikan ya, sangat kritis gitu ya, dan juga sangat menghargai perbedaan, sangat toleran gitu, dan menghargai hal-hal yang mungkin tadi ya lebih humanis gitu, seperti itu. Nah kemudian ada 2 slide lagi aja, slide yang kedua next.
ini adalah sahabat-sahabat terbaik saya, ini Pak Anton dengan Pak Jim, makanya jadi nangis. Pak Jim baru meninggalkan kita, namun sempat beberapa kali ke Indonesia, dan saya dengan Nela dan Mbak Kadar, dengan putra-putranya juga, ya maksudnya merasa bahwa kita tuh ya udah keluarga gitu. Bahkan anak saya juga ketika menyelesaikan sekolahnya tinggal di rumah Pak Jim, jadi udah seperti anaknya Pak Jim juga gitu ya. Ini luar biasa sekali dalam kehidupan saya memiliki sahabat-sahabat sejati ya. Saya juga banyak foto-foto sama Pak Budi, sama Mbak Rosi, kita pernah juga melakukan aktivitas bersama. Cuma waktu itu Pak Budi sempat masih di luar ya, jadi kita waktu itu masih di Singapura atau di mana ya Pak ya. Jadi waktu itu masa-masa yang saya tidak sulitlah menceritakannya ke kedalamannya. Dan yang terakhir mungkin ini ya itulah akhirnya sebenarnya yang namanya gelar itu penting tapi nggak penting gitu ya. Jadi penting tapi kalau bagi saya hal-hal lain itu ya mungkin ini 10% aja gitu. Saya bahkan udah lupa bahwa kayak saya punya foto ini gitu. Foto ini belum pernah saya tampilkan di mana-mana. Ini baru sekarang aja karena saya mau ini, oh iya ya gitu. Karena ini tidak lebih penting daripada hal-hal lain yang lebih menyenangkan dan bernilai di dalam kehidupan saya setelah dari Adelaide. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, Bu Etiva. Sungguh sangat wise ya. Ibu yang memberikan inspirasi yang luar biasa dan wise. Saya malah nggak punya foto wisuda, Bu. Master nggak punya foto, sekarang nggak punya foto. Jadi sekarang saya belajar dari Ibu ya. Hanya 10%. Terima kasih, baik ya, hampir penghujung acara. Namun sebelum nanti yang ditunggu-tunggu pemberian giveaway buku, masih ada satu sedikit ya dari Kaca yang akan sharing 2-3 menit ya, tips-tips untuk anak remaja. Ya. Kemudian setelahnya nanti kita sampaikan penyampaian penerima free books, Adelaide in Memories, dan terakhir adalah closing remark yang akan disampaikan Ibu Hetifah dan Pak Budi. Ini kami mohon dari Kaca. Kawan-kawan Kaca. Oke, Mbak Kaca, silahkan. Ini Hetifah Junior nih. Iya, Mbak Kaca. Ini karena kebetulan tadi dapat kabar dari ibu saya, Ibu Hetifah, kalau lagi ada acara kumpul-kumpul bersama dengan komunitas Adelaide. Dan kalau saya sendiri mungkin mau sharing-sharing karena mungkin pengalaman saya sedikit beda ya dengan mungkin karena dulu waktu saya ke sana saya baru sekitar lulus S3 SMP dan menyelesaikan SMA, jadi pengalaman sebagai seorang remaja pasti berbeda dengan yang kuliah ataupun yang datang saat masih di SD, masih anak-anak. Apalagi sebagai remaja itu kan masa-masa paling galau dan masa-masa pembentukan jati diri. Jadi dengan culture shock, dengan bahasa, dengan sistem pendidikan yang berbeda gitu. Itu pengalamannya jadi sedikit jadi menarik ya, dan memang jadi mendefinisikan diri saya sampai dengan saat ini 4 tahun saat di Adelaide itu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang anaknya masih remaja di Adelaide atau misalnya mau berangkat terus ada anak yang masih umur SMP SMA, mungkin cerita saya bisa jadi inspirasi atau menjadi semacam tips-tips. Kalau saya sendiri merasa memang pengalaman di Adelaide itu berbeda karena kita langsung dituntut menjadi independen ya, karena begitu remaja di saat itu saya saat saya melihat teman-teman saya itu umur 15 tahun itu mereka semua udah bekerja sendiri, jadi mereka udah nggak minta uang jajan, udah benar-benar dan umur 18 kan memang di sana kebanyakan itu sudah di-cut off oleh orang tuanya, dan salah satu hal yang pertama saya belajar di sana itu bagaimana saya juga bisa jadi independen. Jadi setelah masuk high school terus sudah bisa mulai istilahnya beradaptasi dengan teman-teman di sana yang orang Australia. Terus kalau misalnya akademis biasanya orang Indonesia nggak akan ada yang kesulitan ya.
Jadi kalau misalnya anak Indonesia pindah ke Adelaide itu dipastikan bisa jadi yang berprestasi. Dan saya waktu itu biasa-biasa aja di Indonesia, ke Australia itu langsung bisa jadi kayak langsung bisa dapat straight A's terus untuk setiap semester. Tapi yang saya lihat di teman-teman saya belajar kalau mereka tuh sangat cepat independen. Jadi saya akhirnya cari kerja jadi kasir di pom bensin, terus jadi waitress di Walk in the Box, terus sempat kerja juga di Gus Jus kalau ada yang udah sering di sana. Jadi itu maksudnya saya langsung jadi belajar bagaimana berinteraksi dengan customer, bagaimana mengatur uang sendiri, bayar uang sekolah sendiri dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang anak-anaknya umur 15 tahunan ke Adelaide, tolong di-encourage aja untuk memanfaatkan kesempatan ini. Tapi salah satu challenge mungkin yang paling besar sebagai anak SMA di Australia lalu kembali lagi ke Indonesia, itu nanti akan ada sedikit academic shock juga yang harus benar-benar dipersiapkan karena kurikulum di Australia memang sedikit kesulitannya di bawah Indonesia ya, terutama untuk sains dan matematika. Tapi dengan mereka memberikan kurikulumnya itu secara pendidikannya benar-benar mendorong pemahaman yang baik, lalu mendorong ketertarikan untuk belajar di subjek tertentu, itu juga membuat anak-anak ini bisa jadi lebih gampang catch up juga. Nah, tapi saat kembali ke Indonesia ada sedikit shock, apalagi kalau untuk persiapan SPMB dan lain-lainnya. Tapi karena memang di Adelaide itu di Australia ya, sistem kurikulumnya tadi mendorong anak-anak untuk bisa melakukan pembelajaran dengan lebih proaktif, terutama untuk masalah bahasa. Keuntungannya adalah saya jadi lebih memiliki kemampuan untuk tadi menulis akademis, untuk melakukan critical thinking dan lain-lainnya dibandingkan dengan misalnya lulusan-lulusan yang di sekolah publik di Indonesia. Jadi ada untungnya dengan sekolah di Australia, ada beberapa tantangan juga tadi begitu kembali ke Indonesia. Jadi waktu saya kembali itu sekitar 6 bulan sebelum SPMB langsung shock karena hampir materi matematika dan fisikanya banyak sekali ketinggalan, tapi alhamdulillah bisa mengejar dan lulus SPMB. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kayak sharing-sharing nih kalau untuk high school di Australia bagaimana, itu nanti bisa ngobrol-ngobrol ke saya. Kasih Mbak. Terima kasih Mbak Kaca. Ini klop ya, perspektif dari ibu dan anak ya. Katanya siap jadi mentor tuh untuk anak-anak yang baru balik dari Australia, silahkan. Ya, apalagi mungkin kalau misalnya ada yang balik ke Indonesia. Shock, silahkan. Mentornya udah ada. Kita tangkap Mbak Leni. kita punya mentor remaja ini. Adolescent mentornya Mbak Leni. Betul sekali Mbak Nuzul, mantap sekali. Kalau itu mentor-mentor buat yang kuliah, saya mentor-mentor buat yang masih teenagers. Oke, terima kasih Mbak Kaca, sharingnya yang betul-betul cukup jujur lah saya katakan ya, hal positif, kemudian hal challenge selama di sini apa harus dipersiapkan, kemudian niat baik ya untuk menjadi mentor. Terima kasih banyak. Sambil menunggu Mbak Feb ya untuk pertanyaan langsung, ini ada pertanyaan dari Mbak Septi yang ditujukan untuk Ibu Hetifah. Pertanyaannya Ibu, nilai-nilai moral atau budaya apakah yang dibawa dari Australia dan sampai saat ini masih diterapkan pada kehidupan keluarga Ibu, terutama pada keempat putri Ibu? Sambil menunggu mungkin Ibu berkenan menjawab, kami persilakan Ibu. Tadi saya masih menunggu Mbak Feb, tapi sambil menunggu izinkan mungkin saya sedikit merefleksikan gitu ya dengan kesempatan kami hidup di Australia. Saya merasa ada satu titik balik ya. Pertama tadi terkait dengan kehidupan berkeluarga. Jadi bagaimana kita di masa COVID ini terutamanya jadi terrefleksi ya. Menjadi keluarga yang tangguh, yang resilient, itu tuh memang
perlu satu kesempatan kan untuk kita mempraktekannya. Gitu. Jadi yang namanya kekompakan antara istri suami dan anak, antar kakak adik itu ternyata tidak terbangun begitu saja. Gitu. Jadi harus ada kesempatan. Nah saya lihat kita kan waktu di Australia seperti itu dan akhirnya bisa kita pertahankan. Nah harusnya ketika kita working from home, ini kita tuh menggunakan kesempatan untuk kayak kita hidup di Australia. Maksudnya bagi seluruh keluarga di Indonesia, gitu khususnya para perempuan harusnya bisa lebih kreatif ya, kemudian tadi bisa saling bekerja sama, terus kemudian bisa menghargai perbedaan-perbedaan pendapat. Misalnya sekarang mau nyiapin sarapan gitu kan nggak mungkin kayak Mbak Ii tadi bikin sarapan beda-beda. Mungkin hari ini kita masaknya yang anak ini suka, besoknya anak yang itu suka. Jadi ada gitu ya nilai-nilai sifatnya tuh menghargai pendapat orang lain. Jadi nilai demokratis tuh sangat diuji di situ. Termasuk antara istri dengan suami kan, kalau suaminya kerja seperti suami saya juga ada ya tadi ada nggak sih? Dia waktu itu kerja misalnya menjadi chef ya. Tentu saja banyak juga tuntutannya kan, capek dan sebagainya. Tapi dia tetap masih harus berkontribusi pada keluarga gitu, nggak bisa karena istrinya juga banyak tugas-tugas lain. Nah, disitulah gitu ya kita saling berbagi. Kemudian yang saya sangat bangga pada orang Australia dan kita juga berusaha ya ini terapkan kalau menurut saya anak-anak saya tuh kayaknya sederhana banget gitu. Dari mulai mungkin penampilannya ya, jadi nggak terlalu care pada hal-hal yang mana sih penampilan kan orang Australia tuh santai aja ya gitu. Tapi dia pede gitu. Jadi kita tuh nggak mau buang-buang waktu untuk apa yang harus kita pakai gimana gitu. Tapi yang penting adalah gitu ya Mbak ya. Dan yang terakhir mungkin sederhana itu termasuk kepada mungkin nggak hedon gitu loh ya. Kan dulu pembimbing saya aja misalnya handphonenya tuh kalau belum rusak walaupun handphone jadul masih dia pakai. Padahal itu dosen loh ibaratnya tuh orang yang kita waduh. Kalau di Indonesia tiap ada yang baru, pokoknya selalu pengen ganti-ganti melulu. Jadi kita juga berusaha kalau bisa, kalau udah ada sesuatu yang baru yang masih bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Jadi ada mungkin tadilah itu sebagian saja dari Mbak Septi ya, nilai-nilai yang menurut saya gitu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehingga kita tidak stres ya. Nggak banyak punya ambisi-ambisi yang berlebihan terkait materi gitu dan juga tadi produktif serta nilai-nilai demokratis itu ya secara umum jadi menghargai orang lah gitu intinya gitu. Kasih. Ini luar biasa Bu ya, dari luar negeri tapi tidak hedon ya. Ini sungguh betul-betul saya perlu belajar dari Ibu banyak ini. Terima kasih Bu Hetifah. Ini masih ada juga yang bertanya dari kolom chat dari Pak Arif. Pertanyaan ditujukan kepada semua narasumber. Pertanyaannya bagaimana sih caranya move on, kemudian melanjutkan hidup dan karir. Lalu apakah ada rencana untuk mengadakan kegiatan reguler untuk mengobati kangen suasana Adelaide? Terima kasih, kita tunggu paparan dari Bapak Ibu semua narasumber. Saya persilahkan, monggo. Kalau untuk orang tuanya sebenarnya masih bisa ya kita mengadaptasi diri cepat. Yang paling susah kan yang bikin move on anak-anak ya, gitu. Terutama dalam sistem pendidikan yang sangat berbeda. Gitu. Misalnya tadi soal waktu itu di Indonesia kan masih model UN, terus masih ada UN yang pakai curang, di sekolah masih ada yang suka nyontek, dan kayak gitu-gitu. Jadi nilai-nilai yang sudah diajarkan bertahun-tahun waktu di Australia, tiba-tiba menghadapi tantangan yang seperti itu. Atau orang nggak mau antri, ya gitu ya. Macam-macam hal-hal kecil ya, atau toiletnya ditinggalkan dalam keadaan kotor. Itu membuat anak-anak kita tuh stres gitu. Nah, jadi memang ini yang paling berat sih. Namun untuk kami, ya karena mungkin kebetulan saya juga tipenya kan gimana ya, kalau melihat masalah berarti justru jadi berarti, nah gitu.
kita tuh harus melakukan sesuatu gitu untuk merubah ini. Makanya sekarang saya yang paling getol ya menggunakan Australia misalnya sebagai contoh, kalau kita mendorong pendidikan dengan konsep merdeka belajar. Itu sebenarnya tuh kayak niru waktu di anak-anak kita sekolah gitu. Gimana anak-anak bisa lebih mengikuti kebutuhan dan minat-minatnya. Terus gimana hubungan guru sama orang tua, karena suami saya yang rajin tuh kalau anak-anak lagi sekolah dia dari belakang suka ngevideoin. Terus kadang-kadang kita wawancara gurunya gitu, sampai hal kecil misalnya bagaimana seorang guru memuji anak, itu ternyata di balik pintu itu ada 40 kata-kata pujian yang macam-macam kan, wonderful, well done, excellent kan, kayak kita tuh saya sekarang suka dorong guru-guru. Nah maksud saya tuh gimana kita membalik gitu kan, satu problem yang lagi kita hadapi menjadi tantangan bahwa kita justru harus melakukan perubahan dalam hal-hal yang kita anggap kecil, tapi ternyata itu bagi generasi muda atau anak-anak kita sangat dibutuhkan gitu, seperti nilai-nilai yang tadi ditanya itu ya. Jadi akhirnya move on-nya karena kita jadi punya challenge gitu kan, kita anggap aja ini justru kamu tugasnya tunjukkan kepada teman kamu bahwa kamu bisa tetap konsisten ya tanpa itu, tapi kamu ini gitu. Jadi dibikin aja kayak gitu. Cukup Mbak. Terima kasih Bu Hetifah ya. Jadi kita mulai dari yang kecil sebelum besar ya Bu ya, memberikan menjadi role model, sangat